Oh, Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda tengah menyaksikan diskusi terkait pagar misterius ditangani serius atau punya siapa sih? Tapi dari Pak Johan tadi sepertinya sudah mengarah ke siapa, cuma ya masih samar-samar begitu ya. Pak Johan, 20 hari itu kan dari tanggal 8 kemarin ya, ya sampai 8, tanggal 28 lah. 28. Dan itu akan libur panjang ya. Ya, libur Tanggal panjang. merah, libur cuti bersama, libur panjang. Kira-kira prediksi Anda apakah ini akan selesai dengan damai baik atau akan ada drama baru Ya. seperti yang Anda katakan tadi? Konsen kami di Komisi 4 ini adalah dibongkar. Ya, tidak seperti prinsip yang sampaikan tadi, 2 prinsip tadi itu. Pertama, pagar ini dia itu mengganggu ekosistem. Ya, artinya melanggar aspek keberlanjutan. Yang kedua, dia mengganggu masyarakat nelayan untuk melaut. Nah, karenanya dengan 2 prinsip ini saja, maka target kami ini adalah dibongkar. Nah, itu yang ingin kami pastikan kepada KKP itu, ya, agar Dibongkar oleh pemerintah atau pemasang atau pemilik? ya biar kita tuntas semuanya, gitu kan. Semuanya itu ya adalah kesadaran dari yang pemagar ini. Ya, jangan pakai asosiasi nelayan, jangan pakai ulama untuk mengatakan bahwa ini untuk kepentingan abrasi, bahwa ini untuk kepentingan ini dan itu dan sebagainya. Udah berhenti melakukan cara-cara seperti itu. Bongkar aja sendiri ya. Bongkar saja sendiri. Kalau bisa pasang diam-diam pasti bisa bongkar diam-diam. Iya, kalau bisa pasang diam-diam berarti kan dia bisa bongkar diam-diam. Kalau dia enggak punya tenaga, kita bantu kan gitu dia kan. Iya kan? Kita bantu dia bongkar. Jadi besok itu Pak Johan, Ombudsman akan memanggil para pemangku kepentingan. Ya. Besok pagi sekitar jam 9 ya. Ya. Di sebuah desa Kronjo. Apa Mas Miftah ada? Ada banyak desa itu, saya nggak tahu Kronjo dipanggil ya. di mana. Nah, itu akan dikumpulkan di situ, ya mudah-mudahan ada titik temu, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau ternyata alot ya, Pak Johan apakah akan mengambil langkah yang lebih ekstrim atau paling tidak bisa mengawal teman-teman nelayan sampai Ya, ini kan dalam 20 hari ke depan ini kan ada dua instrumen negara yang bekerja. ya. Pertama, KKP. Konsen KKP adalah soal pelanggaran pagarnya. Yang kedua adalah Ombudsman. Ombudsman ini sedang kemarin-kemarin itu sejak tanggal 8 itu melakukan investigasi. Ya kan? Kira-kira kerugian apa yang ditimbulkan dari kegiatan itu. Misalnya aspek sosialnya, aspek ekologinya dan lain sebagainya itu diinventarisir oleh Ombudsman itu. Nah, ini yang kemudian kita kawal, mudah-mudahan seperti harapannya tadi itu supaya besok itu ada jalan temunya. Siapa tahu diputuskan karena ini sudah sangat mengganggu atas penjelasan dari Ombudsman itu, mari kita bergotong royong untuk membongkar bersama-sama itu. Gitu. Enak banget ya, bangunnya sendiri. Bangunnya sendiri kita bareng-bareng ya. Memang kelakuannya begitu. Kelakuan siapa, Pak? Ya, enggak, kelakuan gini. Setiap hari ada truk-truk yang mengangkat material di Teluk Naga itu, ya kan? Baik itu mengangkut tanah uruk, baik itu mengangkat bambu, itu kan truk-truk besar itu. Terang-terangan. Di situ, di daerah situ, rusak kan? Iya. Ya, jalannya rusak, yang perbaikin negara. Jadi kalau soal itu udah kebiasaan mereka itu. Pihak-pihak yang dimanja begitu. Apalagi sekedar membongkar itu. Saya pikir nelayan akan mau membongkar itu karena mereka merasa tanda kutip menang atas persoalan ini. Cuma kan dalam 20 hari, artinya kan sudah potong dari tanggal 8 ya. Dalam beberapa hari ke depan itu kan apapun bisa terjadi. Ya. Bisa itu dibongkar, Pak Johan. Bisa tiba-tiba izin muncul, Mas Miftah. Iya kan? Ya. Nah, kalau tiba-tiba izin sudah muncul di hari ke-18? Saya tidak percaya pemerintahan Prabowo melakukan itu. Ya kan? Saya percaya bahwa pemerintahan Prabowo itu sangat membela rakyat. Itu Mas, ya kan? Prabowo itu tidak ingin masyarakatnya lapar dibuatlah makan gratis, ya kan? Prabowo tidak ingin nelayan itu terbatas aksesnya, maka insya Allah pada hari ke-20 ini akan kita bongkar. Karena itu saya percaya sekali bahwa pemerintahan Prabowo ini akan membela rakyat dengan membongkar pagar itu. Kira-kira begitu. Oke, itu keyakinan Pak Johan. Ya. Mas Miftah, tentunya nelayan ini kan yang sehari-hari beraktivitas di laut itu kan pasti berinteraksi juga dengan
aparat kita kan. Saya tidak tahu apa saja yang kemudian ditemukan oleh nelayan dalam aktivitasnya, apakah dari Angkatan Laut, dari KKP, dari Bakamla, atau apa misalnya satuan-satuan yang mungkin akan selalu bertemu dengan nelayan. Jadi faktanya di lapangan itu setelah adanya pelaporan itu telah dilakukan patroli. Oleh? Termasuk oleh Dinas Perikanan setempat, PSDKP, Angkatan Laut, dan entitas lain. Emang sebelumnya nggak pernah ada patroli? Nah, saya perlu dipertanyakan itu, patrolinya seberapa rutin. Oh, maksud saya kalau nelayan suka ketemu nggak dengan patroli? Kalau ketemu kan misalnya bisa kasih tahu, Pak ini ada pagar gitu. Nah ini menjadi rahasia umum saya pikir ya. Ketika Apa itu? pelaporan-pelaporan yang di lapangan itu penindakannya ada proses yang panjang lagi gitu. Nah maksud saya begini, harusnya sebelum kita mempertanyakan tentang aktivitas nelayan itu, aktivitas kepatrolian itu yang perlu kita pertanyakan. Bagaimana bisa jika ada patroli rutin itu, patroli yang dilakukan oleh entitas terkait, Iya. pembangunannya bisa begitu masif gitu. Betul. Itu artinya kan tidak ada upaya patroli, pengawasan yang masif di situ. Nah itu logikanya sederhana, kalau misalnya setiap hari ada patroli, nggak mungkin tiba-tiba hari ini patroli, besok muncul itu pagar. Ya kan, kecuali kalau patroli dilakukan setahun sekali. Ya kan? Nah, ini ini mungkin ada Pak Johan juga dari DPR bahwa anggaran pengawasan dan patroli dari pemerintah, terutama untuk PSDKP itu harus ditingkatkan menurut saya. Karena pelaporan-pelaporan KNTI bukan hanya pelanggaran di laut ya, pelanggaran-pelanggaran lain, contoh ada bom ikan, ada penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan lain-lain. Pelaporannya pertama begitu sulit. Bahkan kita meminta ada patroli rutin di situ, itu pun begitu sulit karena keterbatasan anggaran alasannya. Nah ini kan menjadi masalah tersendiri bahwa setelah ada kasus ini harusnya rutinitas patroli itu semakin dimasifkan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah pesisir dan laut itu bisa segera ditindak, tidak lagi perlu berbulan-bulan untuk melakukan penindakan gitu. Iya, itu satu hal yang penting dicatat, Pak Johan. Oke, saya akan mengakhiri diskusi kita, tapi tentu harus ada target, Pak Johan. Ya, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak, sehingga upaya yang Anda perjuangkan itu akan membuahkan hasil? Ya, saya tentu bersama dengan teman-teman Komisi 4 di DPR RI sangat konsen tentang persoalan ini. Insya Allah kami semua akan berada di pihak nelayan, ya, karena ini adalah tuntutan regulasinya seperti itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan ini bisa mencapai hasil sesuai dengan harapan teman-teman, itu satu. Yang kedua, ini catatan juga ya kepada pemerintah agar jangan hanya kewenangan yang kita perebutkan, ya kan? Kan di laut ini banyak sekali pengamanan, ada Polair, ada Bakamla, ya kan, ada PSDKP, ada dari perhubungan lagi itu KKP Angkatan Laut juga termasuk. Angkatan Laut juga ada di situ gitu. KPLP juga ada di situ. Kok bisa kecolongan? Ini semua merebut kewenangan tentang siapa yang menjadi penjaga laut Indonesia. Coast Guard Indonesia itu siapa? Sampai saat ini saling klaim. KPLP mengatakan bahwa dengan undang-undang pelayaran kamilah Coast Guard Indonesia. Bakamla mengatakan dengan peraturan pemerintah kamilah Coast Guard Indonesia. Udah berhenti rebut kewenangan itu, jaga laut kita ini. Ya kan? Bagaimana mau jaga Pak? Nggak ada BBM-nya, Pak? Ini adalah sebuah tamparan terhadap Coast Guard Indonesia, bahwa di depan mata kita itu ada pagar misterius yang sampai hari ini kita tidak tahu siapa yang punya. Bapak ya kan? sudah tahu. Ya. Semua kita masih menduga hari ini, ya mudah-mudahan dalam 20 hari ke depan itu yang punya juga terbangun kesadarannya untuk bekerja sama dengan pemerintah agar kemudian masyarakat itu kembali terbuka aksesnya di laut. Ya, kalau gitu Mas Miftah, saya minta Anda menyampaikan kepada teman-teman nelayan untuk bersabar ya. Selama 20 hari, masih berapa hari lagi ya sampai tanggal 28? Saya tentu tidak berani mengatakan nelayan harus bersabar. Bahwa saya dengan tegas mengatakan itu harus segera dibongkar. Nah itu pertama. Yang kedua, closing statement saya adalah negara harus memastikan perlindungan nelayan itu benar-benar terwujud. Undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Keputusan MK-nya sudah ada bahwa nelayan itu memiliki hak-hak di laut untuk menangkap ikan. Tapi aturan-aturan yang baku itu, aturan-aturan formal dan positif itu sampai saat ini belum efektif menjamin kesejahteraan nelayan. Justru banyak karena tidak efektifnya aturan-aturan itu, justru
menyengsarakan rakyat gitu, terutama nelayan. Artinya penindakan-penindakan di lapangan yang dilakukan itu sebagai upaya, terutama yang melanggar laut, sebagai upaya perlindungan nelayan itu kami apresiasi. Tapi undang-undang, aturan-aturan terkait yang menjamin hak-hak nelayan itu harus terpenuhi juga harus dikedepankan gitu, bahwa nelayan wilayah tangkapnya dilindungi pertama, wilayah pesisir pemukimannya dilindungi, dan ya harus saya katakan bahwa nelayan sebagai produsen perikanan utama saat ini di Indonesia, nelayan kecil dan tradisional itu 93% jumlahnya dibanding total nelayan 3 juta ini. Jadi nelayan kecil dan tradisional ini, jika kita jamin kehidupannya, jamin kesejahteraannya, saya yakin apapun tujuan kita, Indonesia Emas itu akan sangat cepat tercapai. Oke, ya makanya kita minta tolong kita titip Pak Johan, tolong dikawal ya Pak ya. Siap. Setelah reses selesai langsung tancap gas ya. Insya Allah. Gaspol Pak ya. Gaspol. Pak Johan terima kasih, Mas Miftah terima kasih. Salam buat rekan-rekan nelayan. Siap. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita di paruh pertama. Jangan beranjak dulu karena setelah lagi kami akan terus kembali dengan buletin dan dialog lainnya. Tetap bersama kami. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas.